Halo semuanya, ini adalah video lanjutan dari review ajaib part 1 yang sebelumnya diupload. Kalau ada yang belum nonton, teman-teman bisa klik link di atas ya. Semoga videonya bisa membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Yuk langsung aja kita mulai video part 2. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail, di sini ada tulisan fitur analisa saham otomatis dari Ajaib. Hah? Gimana tuh maksudnya Mas Bro? Gini, Ajaib punya fitur unggulan yang bisa melakukan analisa saham secara otomatis untuk kita. Ah, yang bener aja Mas Bro. Iya, beneran ada. Bahkan fitur ini bisa melakukan dua jenis analisa, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Lalu dari hasil analisa itu, nanti akan keluar rekomendasi untuk kita, apakah beli atau jual. Oh gitu ya, tapi metode analisanya gimana tuh Mas Bro? Apa bisa dipercaya? Supaya lebih jelas, kita langsung masuk aja ya ke aplikasinya. Saya akan jelaskan cara menggunakan fitur analisa otomatis ini dengan contoh emiten saham. Yuk kita langsung masuk ya. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke aplikasi Ajaib. Di part 1 kemarin, saya sudah jelaskan step by step dari pendaftaran sampai top up dana ke RDN kita. Jadi sekarang di RDN kita kan sudah ada uang yang bisa kita pakai untuk beli saham. Pertama-tama, pokoknya pastikan duitnya ada ya. Ini yang paling penting. Jumlah uang yang saya punya di RDN bisa dilihat di pojok kiri atas, yaitu buying power 2 juta. Lanjut, pertama-tama kita harus cari dulu emiten saham yang mau kita beli atau yang mau kita pantau. Teman-teman tinggal geser aja, masuk ke tab cari, yang ada logonya kayak kaca pembesar di bawah ini. Teman-teman bisa cari berdasarkan kategori di sini, atau bisa juga scroll ke bawah, cari berdasarkan sektor, seperti yang sudah dijelaskan di video part 1. Tapi saya pribadi paling suka cari dengan cara ketik kode sahamnya, karena menurut saya ini lebih simple dan lebih cepat. Teman-teman tinggal klik aja logo kaca pembesar di pojok kanan atas, lalu ketik kode saham yang mau teman-teman cari. Contoh aja ya, di sini saya akan coba lihat saham Telkom dengan kode TLKM. Jadi saya ketik TLKM, lalu saya pencet yang ini. Nah, oke. Sekarang udah muncul grafik pergerakan harga saham Telkom. Ini teman-teman bisa atur aja, mau lihat time frame-nya seberapa panjang. Tinggal klik aja, ada harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Di bawahnya, teman-teman juga bisa lihat overview atau rangkuman singkat. Jadi hari ini, harga opening Telkom itu di 2.800, sempat mencapai titik tertingginya atau high-nya hari ini di 2850. Kemudian titik terendahnya atau low-nya itu di 2790. Di sini juga bisa dilihat ya, market cap Telkom saat ini di sekitar 279 triliun. Kalau teman-teman mau ngulik lebih dalam, teman-teman bisa langsung aja klik selengkapnya yang warna biru ini. Oke, lanjut. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada order book. Ini adalah antrian transaksi yang sedang berlangsung. Untuk teman-teman yang belum tahu, kolom di kiri ini adalah kolom bid. Ini adalah antrian orang-orang yang mau beli. Sedangkan kolom di kanan ini adalah kolom ask atau antrian yang mau jual. Nah, saat bid dan ask ini ketemu, maka deal terjadilah transaksi antara si pembeli dengan si penjual. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat ya, angkanya ini berubah-berubah karena saat ini memang sedang jam market, jadi ada banyak transaksi saham yang sedang berlangsung. Sedikit tambahan informasi aja, kalau kita geser ke kiri, ke tab news, di sini ada berita-berita yang berhubungan dengan saham Telkom. Jadi sudah dirangkumkan di sini, kalau teman-teman mau baca-baca, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke topik utamanya, yaitu fitur untuk analisa saham secara otomatis. Tadi kan terbagi jadi dua tuh, analisa fundamental dan analisa teknikal. Yang pertama saya akan bahas adalah analisa fundamentalnya. Teman-teman bisa langsung aja masuk ke tab Key Statistik di sini. Jadi, key statistik itu berisi rasio-rasio penting dalam laporan keuangan yang sudah dikumpulkan dan dirangkum di sini supaya kita bisa lebih fokus dan enak ngelihatnya. Kalau teman-teman mau baca langsung di laporan keuangan, ya boleh-boleh aja, tapi mungkin akan cukup makan waktu ya. Menurut saya pribadi, data yang ada di sini sebetulnya sudah cukup oke dan bisa dipakai untuk analisa awal. Seperti contohnya kinerja perusahaan, di sini kita bisa lihat performance-nya. Yang penting itu ada ROE, Return on Equity, dan NPM, Net Profit Margin. ROE-nya Telkom di angka 22,91%, ini bagus. Lalu NPM-nya di 16,44%, ini juga bagus. Kalau teman-teman lihat, di samping angka persentase ini ada logo seperti piala warna biru, lalu di sampingnya lagi ada angka.
Artinya apa tuh Mas Bro? Nah, ini adalah fitur analisa fundamental otomatis yang ada di Ajaib. Namanya competitive ranking. Secara singkat, competitive ranking ini akan membandingkan fundamental suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya, saham Telkom ini kan ada di sektor infrastruktur. Nah, di sektor infrastruktur, total ada 81 emiten saham. Dari antara 81 emiten saham di sektor infrastruktur, kenapa sih kita harus pilih Telkom? Ada nggak sih saham lain di sektor infrastruktur yang lebih bagus daripada Telkom? Pastinya kita kan mau beli saham-saham yang bagus dong. Karena kalau ada saham yang bagus di sektor ini, ngapain kan kita beli saham yang mungkin performanya biasa-biasa aja? Jadi competitive ranking ini sudah membandingkan kinerja saham Telkom dengan saham lainnya di sektor infrastruktur. Kemudian nanti hasilnya akan diurutkan dan dikasih nomor dalam bentuk kayak begini. Gitu ya. Oke, langsung contoh deh. Kita coba bahas ROE. Ini kan ROE-nya bagus ya, di 22,91%. Menurut saya pribadi, ini sudah bagus banget, bisa di atas 20%. Tapi, ternyata kinerja ROE Telkom ini cuma di urutan ke-10 di sektor infrastruktur. Artinya ada 9 emiten saham lain yang kinerjanya lebih bagus dibanding Telkom dari sisi ROE-nya. Gitu ya. Lalu coba cek net profit margin atau NPM-nya. NPM Telkom sebetulnya sudah cukup bagus di angka 16,44%. Ternyata, angka ini hanya menempati urutan 14 di sektor infrastruktur. Sama kayak tadi, artinya ada 13 emiten lain yang NPM-nya lebih tinggi dan lebih bagus daripada Telkom. Sekarang harusnya teman-teman udah dapat gambaran ya. Coba deh, kita lanjut lihat lagi dari sisi valuasi. Di sini, PBV Telkom di angka 2,9, itu urutan ke-68. Ini sebetulnya kurang bagus, artinya saham Telkom ini kan sudah cukup kemahalan kalau dibanding dengan book value saham lain di sektor infrastruktur. Sedangkan PE-nya itu di 12,67 atau di urutan 15. Debt to equity ratio-nya 142% atau 1,42, urutan 58 kalau dihitung dari sisi hutang. Dari sisi dividen, bagus nih, dia urutan 1 dengan dividen 154. Jadi secara nilai, dividen Telkom ini paling besar di antara emiten lain di sektor infrastruktur. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat tuh, ada yang warna biru, ada yang warna abu-abu. Bedanya, kalau yang warna biru itu artinya dia urutan 30% teratas dibanding emiten lain di sektornya. Sedangkan kalau warna abu-abu, berarti urutannya nggak masuk ke 30 teratas. Intinya sih kalau warna biru itu bagus, warna abu-abu itu kurang bagus, atau ya biasa-biasa aja. Lalu sebagai kesimpulannya, teman-teman bisa lihat di sini di bagian status saham. Telkom saat ini berstatus baik. Jadi sebenarnya ada 4 kriteria penilaian status saham, ada sangat baik, baik, cukup, dan tidak berstatus. Di sini Ajaib nggak ada kasih penilaian jelek atau kurang baik. Mungkin karena nggak enak ya sama emiten sahamnya. Oke, lanjut. Kesimpulannya, secara fundamental Telkom ini masih bagus. Ya mungkin nggak masuk ke dalam kategori yang bagus banget, tapi bisa dibilang masih oke. Teman-teman nanti bisa coba cek di emiten saham lain. Terus kalau teman-teman ketemu yang statusnya sangat baik, teman-teman bisa share ya di kolom komentar. Menurut saya, competitive ranking ini akan sangat membantu kita untuk fokus ke saham-saham terbaik yang ada di masing-masing sektor. Jadi nggak perlu tuh ngabisin waktu untuk mantau saham-saham yang secara fundamental kurang bagus. Keren kan fiturnya? Saya yakin teman-teman juga akan terbantu dengan adanya fitur ini. Gitu ya soal analisa fundamental otomatisnya. Sekarang kita akan lanjut ke analisa teknikal otomatis. Teman-teman bisa geser ke tab technical di sini. Lalu kalau kita lihat, ada beberapa indikator teknikal yang dipakai di sini. Ada Fibonacci, RSI, Stochastic, ADX, ROC, dan Moving Average. Untuk saat ini, saya nggak akan bahas satu persatu indikator ini, karena nanti bisa panjang banget videonya. Tapi kalau teman-teman mau saya bahas indikator-indikator teknikal ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kira-kira mau request yang mana. Mungkin nanti saya akan pertimbangkan untuk bahas lebih detail tentang masing-masing indikator teknikal ini. Saya pribadi setuju sama Ajaib. Menurut saya, indikator teknikal yang dipakai di sini adalah indikator wajib dan sangat mendasar di technical analysis. Saya pun sampai saat ini masih bolak-balik menggunakan indikator-indikator ini untuk melakukan analisa saham. Untuk analisa moving average, kemarin saya sudah buatkan videonya ya di episode 28. Teman-teman yang belum nonton bisa meluncur dengan klik link di atas. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana cara ngebaca hasil analisa teknikal otomatis yang sudah dirangkum di aplikasi Ajaib. Intinya sih gini, setiap indikator akan menganalisa berdasarkan kriteria mereka masing-masing. Jadi mungkin aja bisa ada perbedaan hasil antara satu indikator dengan indikator lainnya. Output dari setiap indikator teknikal ini cuma ada 2, yaitu beli atau jual.
gitu ya. Kalau hasilnya muncul beli, nah itu artinya secara teknikal saham ini sedang bagus dan harganya akan segera naik. Sedangkan kalau yang muncul adalah jual, artinya secara teknikal saham ini kurang oke untuk dibeli saat ini. Nanti teman-teman tinggal bandingin aja, kira-kira lebih banyak yang mana? Muncul rekomendasi beli atau jual? Kita akan coba lihat di sini, indikator RSI, Stochastic, ADC, dan ROC mengeluarkan rekomendasi beli. Artinya, menurut mereka saat ini cukup oke untuk mulai mencicil beli saham Telkom. Tapi, kalau kita lanjut scroll ke bawah, kita bisa lihat di sini secara moving average, saham Telkom ini masih kurang oke untuk dibeli. Memang ya, kalau kita lihat MA jangka pendeknya, MA10 dan MA20, ini sudah mengeluarkan rekomendasi beli. Tapi kalau kita lihat ke bawah, MA jangka panjangnya masih mengeluarkan rekomendasi jual. Jadi teman-teman di sini bisa lihat, ternyata ada perbedaan rekomendasi pada masing-masing indikator. Terus kita harus gimana nih Mas Bro? Nih, coba teman-teman lihat ke atas. Di sini ada tulisan kesimpulan untuk trading jangka menengah, rekomendasinya adalah 57% beli. Tuh, rekomendasinya udah kelihatan ya. Terus kalau teman-teman tanya ke saya, Mas Bro sendiri beli gak nih? Ya, saya akan jawab, saya nggak beli untuk saat ini. Saya akan mulai mempertimbangkan untuk beli ketika rekomendasi belinya sudah di atas 70%. Jadi kalau masih di sekitar 50-70%, ya biarin dulu aja, nggak usah pusing, nggak usah dilihatin. Nanti kalau rekomendasi belinya sudah di atas 70%, nah baru tuh saya akan pantau secara lebih ketat. Tapi angka ini adalah pertimbangan pribadi saya. Mungkin teman-teman bisa berbeda ya, nggak mutlak harus sama seperti yang saya pakai. Jadi gitu ya, kesimpulan dari sudut pandang saya. Saya harus disclaimer dulu nih ke teman-teman semua. Analisa otomatis ini hanya bersifat sebagai acuan dasar. Analisa ini dilakukan oleh sistem berdasarkan algoritma yang sudah diatur. Jadi, saran saya, kita harus tetap melakukan analisa lanjutan yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk beli atau jual. Oke, kita lanjut. Salah satu fitur yang juga penting di Ajaib ini adalah financials. Di sini kita bisa ngelihat kinerja keuangan perusahaan dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Yuk kita coba lihat. Pertama, teman-teman harus setting time frame datanya, bisa per kuartal atau tahunan. Sekarang saya mau coba lihat data tahunan dari tahun 2015 untuk saham Telkom ini. Grafik paling atas ini isinya income statement, kita bisa lihat pergerakan revenue dan net profitnya. Lalu di bawahnya ada grafik balance sheet yang isinya total aset dan hutang suatu perusahaan. Di bawahnya lagi ada grafik cash flow yang isinya pembagian antara operation, investing, dan financing cash flow. Yes, ini adalah data-data penting. Saya pasti lihat grafik-grafik ini sebelum saya memutuskan untuk beli suatu saham. Tapi lagi-lagi saya nggak akan bahas detail kali ini. Mungkin nanti saya akan buatkan video terpisahnya sendiri untuk bahas secara lebih detail. Kita lanjut lagi. Di sebelahnya ada tab Corporate Action atau aksi korporasi. Di sini ada data pembagian dividen, ada jadwal pelaksanaan RUPS, ada history stock split, dan lain-lain. Lalu ada juga tab Profile di paling kanan. Di sini kita bisa lihat sekilas tentang perusahaan dan nama-nama pimpinan perusahaan, baik itu komisaris ataupun direksi. Teman-teman bisa manfaatkan list nama-nama ini untuk ngecek apakah pimpinan perusahaan ini benar-benar qualified atau mungkin ngecek apakah pimpinannya pernah kena kasus atau tidak. Mungkin ini sedikit bisa membantu kita untuk menemukan perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Oke, gitu ya. Sekarang kita akan coba lihat gimana sih tampilan grafik saham di aplikasi Ajaib ini. Lalu saya akan coba lakukan sedikit analisa teknikal untuk saham Telkom ini. Yuk, langsung meluncur. Teman-teman bisa klik di sini untuk munculin grafiknya. Nah, ini udah muncul. Candlestick-nya kita ganti dulu jadi daily. Kalau udah kita zoom out. Kelihatan ya, di sini Telkom masih bergerak secara downtrend. Grafiknya terus membentuk lower low dan lower high. Sekarang kita akan coba coret-coret. Saya akan gambarin garis trend line-nya. Kita munculin, kita pilih warna merah supaya cerah dan kelihatan. Kemudian kita bikin tebal garisnya. Lalu kita setting, kita taruh di sini. Nah, ini adalah trend line yang jadi resisten downtrend-nya Telkom. Kelihatan beberapa kali pergerakan harga saham Telkom nabrak garis ini, kemudian setelah nabrak garis ini dia turun, nabrak lagi dia turun lagi. Nah, ini namanya downtrend. Saat ini harga Telkom di 2800-an, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2020. Kalau teman-teman lihat, ini kelihatan ya, udah nyentuh garis trend line ini. Menurut saya, saham Telkom ini akan turun dalam beberapa hari ke depan. Kecuali kalau nanti kita lihat ada breakout tembus garis ini dengan volume yang tinggi, baru tuh bisa dibilang signal yang bagus untuk mulai entry ke saham Telkom. Tadi saya cobain untuk coret-coret garis seperti ini, cukup oke sih, cukup enak untuk bikin garis ini di aplikasi Ajaib.
Sekarang coba kita munculin garis moving average seperti yang pernah kita bikin di episode 28. Kalau kemarin kita pakai Yahoo Finance, sekarang kita coba pakai Ajaib, kira-kira bisa gak ya? Caranya gampang, tinggal klik indicators di atas ini, lalu ketik moving average. Nanti akan muncul, lalu kita tinggal klik. Kalau saya kan pakainya yang exponential. Ya udah, teman-teman tinggal pilih aja yang exponential. Jangan lupa diklik 2 kali, karena kita tuh butuh 2 garis untuk melakukan analisa moving average, yaitu garis MA20 dan MA60, seperti yang di episode 28. Oke, nah ini udah muncul, tapi agak kurang jelas ya kelihatannya. Kita harus ubah dulu settingan garisnya. Kita akan bikin lebih tebal, dan warnanya kita ganti dengan yang lebih cerah, supaya gampang dilihat. Caranya, teman-teman tinggal klik aja gambar roda gear yang ada di samping X ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk ubah settingan garis MA-nya. Ini kita ubah dulu length-nya menjadi MA20, lalu pilih warna. Di sini saya akan coba pakai warna hijau, lalu saya pilih garis yang paling tebal. Pencet OK. Nah, sekarang udah lebih kelihatan ya garis MA20-nya. Lanjut, sekarang kita setting untuk garis MA1-nya lagi. Kita ubah dulu length-nya jadi MA60 dengan warna merah, garisnya kita tebelin, lalu pencet OK. Nah, selesai deh. Sekarang udah kelihatan, garis MA20 ada di bawah garis MA60 yang artinya adalah downtrend. Memang kalau kita zoom out, MA kecilnya sudah berada di bawah MA besar, ini sudah berlangsung cukup lama. So, bisa kita simpulkan saham Telkom ini masih downtrend. Untuk saham-saham downtrend, ya saya pribadi sih belum akan beli ya. Nanti aja, tunggu kalau sahamnya sudah mulai kelihatan akan berbalik arah jadi uptrend, baru tuh itu titik entry kita. Hasil analisa yang saya lakukan secara manual kurang lebih sama kan kayak hasil analisa otomatis yang sudah dilakukan Ajaib. Jadi clear ya, kesimpulannya untuk saat ini saya belum akan beli saham Telkom, kita skip dulu aja, kan masih banyak tuh saham-saham lain yang mungkin posisinya sudah mau uptrend. Saya kasih contohnya deh, sebenarnya ada beberapa saham yang lagi saya pantau, saya akan coba bahas salah satunya yaitu ADMF atau Adira Multifinance. Ini adalah salah satu emiten saham di sektor keuangan. Secara fundamental, rasio-rasionya terlihat cukup baik menurut saya. Dan sudah saya coba compare dengan hasil analisa fundamental otomatisnya Ajaib. Hasilnya kurang lebih sama, bisa teman-teman lihat di sini. ADMF dikategorikan sebagai saham berstatus baik, gitu ya. Kalau mau lihat rasio-rasionya, teman-teman tinggal scroll aja ke bawah sini. Lalu sekarang kita lihat hasil analisa teknikal otomatisnya. Di sini keluar rekomendasi 79% beli. Ini sudah di atas 70% ya. Berarti sudah akan saya pantau dan mulai merencanakan strategi entry. Tapi yuk kita coba cross check dulu dengan analisa teknikal dari grafiknya. Kita munculin ya garis moving average-nya seperti yang tadi, yaitu MA20 dan MA60 di candle daily. Nah, di sini kelihatan kan, garis MA-nya memang kemarin sudah berpotongan dead cross, lalu kemudian pergerakan harganya sideways, tapi sekarang kalau kita lihat, garis MA-nya sudah mulai kelihatan bergerak mengarah ke atas. Jadi ada kemungkinan akan segera terjadi golden cross. Ingat ya, seperti yang di episode 28, golden cross adalah signal untuk kita bisa siap-siap entry. Jadi hasilnya kurang lebih sejalan dengan hasil analisa otomatis yang dilakukan Ajaib. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman tinggal klik beli aja di bawah sini. Bisa pilih atau input mau beli di harga berapa, lalu masukkan jumlah lot yang mau dibeli. Contoh, sekarang saya mau coba beli di harga 7.500 sebanyak 1 lot. Ya, di sini juga teman-teman bisa atur sesuai persentase dana di RDN. Teman-teman bisa pilih aja persen-persen yang ada di bawah sini. Kalau udah, tinggal pencet beli dan lakukan konfirmasi. Nah, selesai deh. Kita sudah berhasil bikin order. Tinggal tunggu aja orderan beli kita match dengan orang lain yang mau jual. Gitu ya. Sekarang kalau kita balik ke beranda, di sini kelihatan nih, buying power-nya akan berkurang karena kita lagi ngantri untuk beli saham ADMF. Tapi tenang aja, nanti kalau orderan kita nggak match, uangnya akan kembali ke RDN kita full tanpa potongan. Oke, gitu ya. Kesimpulan dari saya, Ajaib ini aplikasi yang bagus. Bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman semua. Ditambah dengan adanya fitur analisa saham otomatis, ini tuh ternyata bisa sangat membantu kita dalam melakukan analisa. Terbukti kan, hasil analisa manual saya itu kurang lebih sejalan dengan hasil analisa otomatisnya Ajaib. Gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau download, saya sudah sediakan linknya di kolom deskripsi. Dan ada juga kode referral, teman-teman tinggal input aja KV217 supaya teman-teman bisa dapat reksadana gratis dari Ajaib.
Jadi nanti kita dapat bentuknya koin, nih seperti yang ini. Jadi kalau kita pencet, kita bisa tukerin hadiahnya berupa saham gratis 1 lot, reksadana gratis, atau gratis biaya broker. Nah kalau di sini, saya mau coba abisin koin saya untuk saham gratis. Mudah-mudahan sih dapat saham-saham blue chip yang harganya mahal. Yuk kita langsung pencet ya. Nah jadi nanti muncul 3 pilihan seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang kiri, yang tengah, atau yang kanan. Ini bisa beda-beda sahamnya. Kita coba pilih yang paling kanan. Oke, saya dapat Campina Ice Cream Industry atau CAMP. Ini saham consumer goods. Kita tukar lagi. Saya pilih yang kiri. Saya dapat Smartfren Telekom atau Fren. Kita tukar lagi. Saya pilih yang tengah. Dapat Bekasi Fajar Industrial Estate, BEST. Ini saham properti. Kita tukar lagi, sisa 2. Kita habisin ya untuk tukar saham. Dapat Campina lagi. Oke, kita tukar lagi. Pencet yang kanan lagi. Dapat Campina lagi. Oke, berarti udah habis ya. Kita lihat bonusnya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah saham gratis yang saya punya. Jadi waktu penukaran itu 30 hari lagi. Lumayan ya. Thank you banget buat Ajaib yang udah ngasih saham gratis buat kita semua. Teman-teman jangan lupa ya, pakai kode referral ini, Kevi217, untuk dapat reksadana gratis. Tapi ingat, disclaimer on ya, saham-saham yang saya sebutkan di sini hanya sebagai contoh saja, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Pastikan teman-teman juga melakukan analisa lebih mendalam sebelum mengambil keputusan untuk beli atau jual. Episode-episode selanjutnya, saya akan ajarkan gimana caranya melakukan analisa fundamental dan analisa teknikal untuk cross-check hasil analisa Ajaib. So, pastikan jangan lupa teman-teman subscribe supaya nggak ketinggalan video-video yang terupdate. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.